seperti biasa ya, ujian untuk mereview apakah kita sudah mengerti apa yang kita pelajari atau belum. Oke? Mari kita mulai saja review kita pada malam hari ini. Kita mulai dari nomor 1. Kita mulai dari Itin dulu ya. Menurut buku Daniel 8, Itin, bagaimana daily disingkirkan dan berikan ayatnya? Daniel 8, ayatnya di Daniel 8, ayat 12. Oke. Sis, ini yang tadi ya? Yang ini Kemarin. time no longer sis, masih. Yang bukan ya, yang kita udah review beberapa hari yang lalu gitu sis. Yang tentang hari Sabat yang akan jadi ujiannya gitu sis. Masih ingat kan sis yang ada 3 malaikat terus Daniel 8:12 sis? 3 malaikat, tapi Daniel 8:12 nggak ingat. Dan 8:12. Yang ada daily, ada dailynya itu sis. Yang apa? Itu kalau nggak salah hari Senin, pelajaran hari Senin sis. Oh ya, oke. Lanjut sis. Oke sis. Oke. Jadi Itin bagaimana daily disingkirkan di ayat ini? Itin bagaimana daily disingkirkan di ayat ini? Daily disingkirkan dengan cara hostnya, tentara-tentaranya diberikan kepada him atau PPC kerajaan. Itu tahu dia jawabannya. Tentara-tentaranya diberikan kepada him, dan him ini little horn it atau she? It. Sama tuh Minci, it atau she? Oh iya. It atau she. Itu dia. Ini kerajaan keempat kan sis ini? Masih ingat daily kan? Sama. Cuma daily taken away di ayat yang itu. Jadi daily taken away-nya dengan apa? Kasih tentara-tentaranya kan? And host was given him ya. Nomor 1. Melawan daily. Daily-nya disingkirkan kan? Against the daily ini dengan berikan kuasanya ya. Oke, tentaranya host. Oke. Kan ini apakah bisa ikuti kan ini? Boleh sis. Oke, mantap sis. Oke, berikutnya ya. Oke, kalau cuma itu ayat dong, Mice. Betul. Setengah. 1/2 ke Korea. Setengah. Curang gitu yang fokus fokus. Itu cuma jawab dan 8-12 kenapa jawaban. Ya, kalau nggak lengkap jangan dibenerin ya. Oke, kita udah bikin panjang-panjang apa itu diri taken away itu yang dulu. Usul lain kok. Iya, sudah lain ini, Mem. Tapi konsepnya sama sih. Host ini kan kuasanya kan, Mem? Apa? Kerajaan keempat itu. Oke. Nomor 2, Mama. Apa yang tidak boleh ada di ayat yang kamu berikan nomor 1 dan kenapa? Apa yang nggak boleh ada di ayat 8:12, Mama? Sacrifice. Karena? Dan kenapa? Karena sacrifice itu. Hah? Ya. Karena? Itu milik Tuhan. Kata sacrifice itu tambahan apa, Mama? Nah. Tapi kita itu salah. Halo. Itu lain salah Oke, nomor 3. Bisa ya? Kali ini masih ingat ini kan enggak nih? Kata sacrifice. Iya. Nah, ya. Berarti jumpa itu. Iya. Berarti belum di Nomor 3 sekarang. Kapan pengertian daily yang benar dan salah ada? Oke, kita mau tanya sama Kokorei. pengertian daily yang benar sebelum 1844 tahun maksudnya.
Lalu Pengertian daily yang salah setelah 1844. Karena ditambah. Kan kapan tuh berarti itu aja. Setelah atau saat nih, Cik? Boleh. bagaimana, masih ingat semua? Setelah atau saat. Ya, Itin. Setelah dengan saat sama atau beda nih, Cik? Setelah dan saat beda. Beda, no. Izin ada ikut yang untuk kamu tadi pagi saat Kalau kamu sempat saat. setelah berarti selalu saat. Tadi pagi yang mana, Itin? Yang review Nanti aja Itin itu dipikirkan, oke? Oke, nomor 4 dulu. Saat dan setelah nanti tiba. Nanti Itin habis ini ya, kasih tahu Mice. Oke, lanjut lagi. Nomor 4 ya. Mem Olsche, setelah Mrs. White menjelaskan tentang pengertian daily sebelum 1844 dan sesudah 1844, apa yang Mrs. White bilang? Itu adalah wisdomnya manusia. Wisdom manusia. Oke. Kita sekarang mau tanya sama LT. LT, habis Mrs. White jelaskan pengertian daily yang benar dan salah sebelum dan setelah, Mrs. White ngomong apa? Waktu bukan hujan lagi, Mice. Tap. Masih ingat ya? Bagaimana? Ingat ini, Kak Nini? Coba ya kita lihat. Ini nih. Apakah ini ngomong tentang daily kan? Ini bicara tentang daily kan, LT? Iya, betul, Mice. ada senang kaitan Ya. Lalu ini belajar tentang daily sebelum dan sesudah kan? 1844. Lalu habis ngomongin ini bilang apa? Time has not been attached since. Itu dia. Mice, oh itu punya maksud itu yang sejak since itu deh, Mice. Itin bukan saat ini ya. Sejak Itin bukan saat. Beda ya, saat sama sejak. di EW 74.2 itu Mice. Iya, sejak. Sejak bukan saat. Mungkin ada ikut Mice pulang tadi pagi. Ada Ya, tulis. nanti dicari. Iya, nanti lihat ya. Alat terakhir berarti. Oke. Nanti alat juga. Tapi Itin juga setuju kan kalau sesudah? Setelah setuju kan? Kalau setelah setuju nggak? Setelah 1844 setuju kan? Atau sesudah? Ini masalah bahasa aja kok Itin, nggak usah terlalu repot. Kalau setelah juga setuju kan Itin? Nanti saat itu dibahas waktu nanti habis BS kita bahas. Tapi apakah Itin setuju kalau sesudah 1844 setuju kan? Iya, nah Mice. Oke, mantap. Nggak pakai waktu. Kalau sebenarnya kalau saat itu sebenarnya cuma mengacu pada tahun 1844 aja sih. Gitu. Kalau sejak dia kayak sejak itu sejak dari 1844. Kalau saat cuma 1844 aja. Tidak. Itu sih pengertiannya ya. Bahasa Indonesianya gitu. Oke. Oke, lanjut ya. Sekarang tadi sampai Mem Olsche ya. Sekarang kita ke Zoom ya. Oke, kita sekarang mau tanya sama tadi sudah LT ya. Sekarang Oma Alin, ketika Mrs. White bilang Mrs. White bilang pengertian daily-nya benar, salah, terus habis itu dia ngomong waktu bukan ujian lagi, apa kesimpulannya? Bahwa sejak 1844 tidak ada hitungan waktu lagi. Oke, sejak 1844 tidak ada waktu lagi. Bagaimana Kak Lina sama? Kita nggak dapat Oke. Bagaimana dengan Kak Nini? Masih ingat ini Kak Nini, kesimpulannya apa Kak Nini? Yang itu ya, Sis. Time has not been attached since 1844. Jadi kalau time, apa hubungannya time bukan ujian dengan daily
yang benar dan salah sebelum dan sesudah 1844 itu sih. Apa ya? Oh, iya ya itu ya. Lupa sis. Apa ya? Iya nggak apa-apa. Bagaimana dengan Itin? Itin ingat? Silakan Itin. Sebelum 1844 muncul pengertian umat Tuhan daily tanpa sacrifice. Itu? Itu pengertian benar. Hanya daily saja. Saat 1844 kegelapan dan confusion, pengertian salah daily sacrifice. Oke, thank you Itin. Kalau Kokore? Itin jawabannya apa? Aman tadi yang tadi. Oh, kamu sama kayak Itin bilang. Oke. Apa yang Olsi belum mengerti nih ya? Oke. Dari 1 sampai ini kita bingung-bingung. Oke, nggak apa-apa Mem. Nggak ikut ya. Oke. Kalau LT apa LT? Nomor 5. 5 Jawaban lain. yang punya kesimpulan setelah 1844 time no longer Mice. Oke, setelah 1844 no longer. Oke. Kita mau gambar ya ini ya. Tunggu ya sebentar ya. Sebentar ya. Oke, sudah. Emang. Mama minta pulang lagi ya. Ma, ini kan nomor 5. Kan tadi kan nomor 3 jawabannya kan ada pengertian daily yang benar dan salah kan, Ma? Sebelum dan sesudah 1844 kan? Lalu ini kan dari kutipan EW 74.2 kan? Jadi, setelah Mrs. White jelaskan pengertian daily benar dan salah, Mrs. White bilang, waktu bukan ujian lagi. Boleh? Iya. Nah, jadi kita harus kita harus buat kesimpulan dari 2 hal yang Mrs. White katakan. Apakah bisa, Ma? Nah, itu. Apa kesimpulannya, kan? Oke, bisa ikuti. Apakah bisa ngerti pertanyaannya semua? Kak Lina, Om Alin bisa mengerti dia punya pertanyaan? Yang mau kita jawab di nomor 5? Bisa Mice. Bisa ya? Oke, LT. Kan ini bisa bisa ikuti pertanyaannya ya, Kak? Boleh sis. Oke, mantap. Oke, kita ulang ya. Jadi ini ada 1844. Ini sebelum. Ini sebelum dan ini sesudah ya. Terus dibilang ini daily, di sini pengertiannya benar kan? Betul Mem Olsia, di sini kan pengertiannya benar toh? Dan di sini pengertiannya mulai dan di sini time no longer, betul? Di sini masih pakai time, betul? Artinya kesimpulannya di sini adalah kesimpulannya untuk sebelum 1844 time pengertian daily yang benar membantu, sorry ya, ini dia punya tab ini agak error dia, jadi kalau nulis A jadi kayak kekecilan gitu. Pengertian daily yang benar, sorry, sebelum daily pengertian benar ada time di sini kan, ada time, di sini nggak ada time.
Jadi artinya di sini adalah pengertian daily yang benar di menolong pengertian time, boleh? Bisa semua yang sebelum 1844? Jadi kalau kita mengerti daily yang benar, kita bisa tahu, kita bisa mengerti time ini, bisa? Bisa. Bisa ya? Bagaimana Kak Nini? Bisa Kak Nini? Ini yang ini C, yang contohnya yang dihitung waktu 12.60 itu ya C. Ah, betul. Itu pertanyaan berikutnya. Betul, Oh, Oma. sorry. Nggak apa-apa. Tapi yang penting Oma langsung ingat itu kan, yang tadi pagi toh? Iya. Nah, mantap. Bolehlah kita tulis di sini 12.90 kan? Karena 12.90 nggak bisa dimengerti kalau kita nggak tahu daily yang benar kan, Oma? Betul. Nah, kalau sesudah 18.44, daily-nya pengertiannya salah kan? Time no longer. Tapi kita harus mengerti pengertiannya daily harus tetap benar kan? Iya, betul. Tanpa waktu lagi. Betul? Tanpa ditolong waktu sekarang, betul? Tanpa ada pengertian, tanpa ada time yang harus dimengerti, betul? Ini pengertian daily ya. Bisa semua ini? Tanpa ada time yang harus dimengerti. Bagaimana? Kak Nini, bisa jelas nggak ini Kak Nini? Sebelum dan sesudah time no longer. Sebelum dan sesudah 18.44, sis. Halo sis, sorry lagi NC bikin susu. Oh iya, nggak apa-apa. Gimana sis? Jadi, pengertian yang benar tentang daily menolong pengertian time 12.90. Pengertian daily harus tetap benar tanpa ada time yang harus dimengerti. Betul. Itu. Betul. Oh, waktu time no longer nggak perlu daily lagi ya? Perlu daily tetap benar, tapi nggak ada time yang harus dimengerti, sis. Oh iya, oke. Tapi kalau yang di sini, itu yang benar, ada waktu, daily ada waktu dan sis. daily, iya betul. Ya, sis? Kalau di situ nggak ada waktu dan daily tetap benar ya. Betul, harus pengertian tetap benar ya, sis. Iya. Nah, waktu sebelum 18.44, pengertian daily yang benar ini cuman menolong waktunya gitu, supaya kita bisa mengerti gitu, sis. Iya betul. Artinya kalau sudah 18.44, kalau dia nggak tolong time, dia tolong event kan, sis? Iya. Nah, itu dia. Oh iya ya. Tambah ini ya. Menolong pengertian event kan. Kita harus lihat event kan, soalnya bukan time lagi kan? Itu dia. Bagaimana yang lain? Oma Alin, Kak Lina, Maribel bisa? Om Jeffrey. Jadi pengertian salah itu apa? Ini kan dibilang di depan Miss White sesudah 18.44 daily pengertiannya salah. Gitu. Tetapi kita pengertiannya harus tetap benar berdasarkan kutipan Mrs. White kan, Mah? Tapi kenapa dibilang habis ngomongin daily kok langsung ngomong time no longer? Artinya pengertiannya daily itu harus tetap benar tanpa ada time yang harus dimengerti, tetapi pengertian daily yang benar ini menolong pengertian event kita. Boleh? Mah? Bisa, Mem? Oce di kutipan itu langsung ada dia tulis time no longer. Iya sih, iya Oma. Ini ya. Bukan time no longer sih, waktu bukan ujian lagi. Oma, lihat ini. Oh iya. Apakah Oma lihat ini? Since 1844 bukan waktu. Ini, since 1844 apakah sama? Pas since 1844 yang atas ngomongin daily. Pas since 1844 ngomongin nggak ada waktu. Jadi apakah ini berkoneksi, Oma?
Oh, begitu kan. Betul kan, ya? Nah, bagaimana Kak Lina? Kita lihat ini Kak Lina. Ngecek. Bisa ya? Oke, mantap. Om Jeffrey bagaimana? LT? LT jelas LT? Itin gimana Itin? Ngerti ini? Ingat ini? Ingat. Mantap. Iya. Ya. Jadi bukan apa Itin tadi penjawabannya? Saat apa? Bukan yang kesimpulannya itu loh yang tadi Itin jelaskan tadi. Oh, yang tadi ada pakai kata daily yang di list. Itu ya. Itu pelajaran dulu ya. Apa ya? Tadi Itin jawabnya sebelum 1844 nggak pakai kata sacrifice, itu Yumna gitu-gitulah. Ya, itu kan pelajaran yang dulu. Ya. Kalau yang ini sudah harus digabungkan dengan 4. Nomor 4 itu nggak ada time lagi. Ini dia. Waktu bukan ujian lagi, oke? Bisa ya? Bisa. Oke, mantap Om Jeffrey. Sekarang nomor 6 ya. Gambarkan ayat apa yang bisa. Nah, ini Oma Alin mau jawab, oke Oma? Apa sih? Nomor 6, gambarkan ayat apa yang kita mengerti bila kita mengerti daily yang benar sebelum ini di zaman ya. Di zaman William Miller. Bila kita mengerti daily yang benar di zaman William Miller. Oh, ayat apa? Daniel 12:11 ya. Mantap, Daniel 12:11. Silakan Oma, gambarnya gimana? Gimana ya? Yang tadi pagi itu Oma. Oh, jadi Daniel 12:11. Di situ kan. Kita tuh lupa, Cie. Oh, boleh buka ayatnya, Oma. Nggak apa-apa. Itu kan cuma gambar ayat aja kan, Oma, sebenarnya. Mana kamu? Silakan, boleh. Tonton. Ayah. Kalau ada pertanyaan dari saudara-saudara, silakan ya. Karena ini bagian waktunya review dan mengulang lagi apa yang harus kita ingat gitu ya. Dibilangkan dari daily taken away dan AOD itu di set up itu ada 1290 ya. Jadi ini garis ini 1290 ya paling enggak Oma ya. Oke. Lalu di awalnya ada apa Oma? Tadi Oma bilang? Di awalnya ada daily taken away. Oke. Jadi kalau kita pengertiannya benar tentang daily ini kita tahu siapa? Pagan Rome kan? Kalau misalnya salah kita bisa bilang ini Tuhan Yesus punya korban sehari-hari kan Oma? Betul. Nah itu dia. Jadi ini adalah Pagan Rome kan? Yang kita tahu awal Pagan Rome di taken away itu siapa Oma? 5. Yang di taken away Pagan daily yang pertama kali di taken away siapa? Prancis. Clovis kan Mem Olsha? Dari Frank. Kok kita yang jawab sih mau tanya. Tahun berapa Mem? Mama, Clovis dari Frank bukan 508. 93. 6 ya. 6. Jadi ya. Kalau 493 ini ya, Herulai. Oke. Terus Clovis yang kedua siapa? Yang terakhir siapa Om Alin? Arthur yang Saxon. Ini harus ada haya nanti dirubah sendiri aja. Anglo-Saxon. Ini tahun berapa? 08. Oke. Jadi, kalau daily taken away yang terakhir tahun berapa Dang Oma? 538.
Ini daily taken away yang ini kan daily-nya Oma 2 ini. Oh, Berapa Oma? 508. 508. Bisa mengerti Oma kenapa bukan 538 ya? Iya, Oke, mantap. Karena ini daily-nya kan? Ingat 3 itu bukan daily ya Oma. Nah, iya, mantap. iya. Nah, lalu Oma, kalau awalnya sudah tahu, apakah kita bisa tahu akhirnya Oma kalau 1290? Bisa Mantap toh. Tinggal ditambah toh. tambah Berapa? 1798. 1798 atau di sini 1290 tambah 508 kan? Iya, 1798. Dan kita tahu 1798 apa yang terjadi? Luka parah. Luka parah AOD kan, Oma? Dan AOD ini berjaya berapa lama? 1260. Artinya kita bisa tahu awalnya nggak kalau kita tahu akhirnya? Bisa. Tinggal dikurang kan, Oma? Iya. 30. Berapa? 30. Oh, 538. Dan apakah selisih antara daily taken ini AOD setup kan? Iya. Seperti di bahasa Daniel 11:12. Dan ini selisihnya berapa tahun, Oma? 30. Oke. Bisa? Jadi apakah ini semua Oma bisa lihat nggak? Kak Nini, ya, bisa lihat nggak? Ini semua karena bisa hitung 1290 karena daily-nya benar. Iya. Bisa ya? Kak Nini bisa lihat ini, Kak Nini? Saya bisa, saya? Bisa mengerti nih, tapi kita jawabnya kurang banyak. Halo sis. Ya, sis. Bisa mengerti ini? Boleh. Bisa Tapi ya? tadi pertanyaannya gimana sis? Jadi pertanyaannya, coba ya kita balik lagi ke gambar pertanyaannya, sis. Ini pertanyaan gini, gambarkan ayat apa yang kita mengerti bila kita mengerti daily yang benar di zaman William Miller, sis. Oh, terus ayatnya Daniel 12 ayat 11. Oh, yang betul, tentang 1290. Ya, betul. Oh, boleh sis. Ya, mantap ya, sis. Oke. Udah, apakah semua mantap nomor 6 ini? Mem Olsya gimana, Mem? Bisa, Mem? Boleh. Boleh ya? Ya. Boleh kan? Saya kira ada yang sambungan lagi, C. Sambungannya apa ya, Oma? Oh, itu nanti pertanyaan berikutnya, Oma. Tentang di zaman kita. Pertanyaan ini cuma di zaman William Miller. Oke. Oh, Nah, iya. ini baru, Oma. Apakah Kak Lina mau coba jawab ini, nomor 7? Jawab. Silakan, Kak Lina. Kenapa kita harus mengerti yang benar dan kita aman? Jelaskan, berikan 2 ayat yang mendukung. Oke, 2 ayatnya. Ayat sama. Ayatnya di mana sih? Kan yang dari tidak ada yang baru. Kenapa kita harus mengerti jadi nggak tahu, Cek. Lewat dulu, Cek. Aku absen dulu hari ini. Oke. Kalau gitu, kayaknya Oma Alin siap menjawab ini. Silakan, Oma. Silakan, Oma lah. Sekalian, ini kan satu package. Saya lupa ayatnya, C. Yang tadi Kalau Oma yang bilang ada sesuatu yang dari pengkhotbah. Nah, itu. Oh, itu ya. 109 toh? Yo. Nggak ada yang baru di kolong langit kan? Artinya? Atau sejarah terulang kan, Oma ya? Iya. Lanjut, terus artinya? Artinya kalau zaman William Miller itu ada daily,
di zaman kita juga harus ada daily, tapi tanpa hitungan waktu. Oh, artinya daily akan ada lagi. Putus-putus. Oh, putus-putus? Bagaimana sekarang? Dia sih putus-putus. Yang lain putus-putus. Apakah Kak Nini dengarnya suara saya putus-putus, Kak Nini? Enggak, sis. Iya, kita jaringan. Oh, jelas ya. Oh, berarti Oma Alin ya. Bagaimana sekarang Oma? Bisa lebih jelas lagi suara Gaidi? Oh, Pak kita kali, C. Oh, masih putus-putus ya? Oke, kalau gitu Oma Alin kayaknya sinyalnya lagi trouble ya. Kalau gitu Itin boleh lanjutin? Silakan. Lanjutin. Itin mulai dari Revelation nih, Cek. Kalau dari sini silakan Itin. Tidak ada yang baru di Quran. Artinya akan ada apa? Akan ada yang terus. Akan ada daily. Akan ada daily, taken away, dan apa? Dan our day set up. Sampai, oke, terus Itin mau ke ayat mana? Revelation 13 ayat 3. Oke. Revelation 13:3 menjelaskan apa, Itin? Revelation 13 ayat 3 di situ yang ada yang luka parah yang telah mempelajari itu kerajaan kelima. Oh? Ini Lengkap? AOD. Bukan? Tahun 1798. Apakah ini gambar yang tadi kan? Ini kan? Ya, 1798 sampai di sini kan, Om Alin? Yang adalah akhir dari Itu dia. Ya kan? Ya. Lalu apa yang terjadi kepada kerajaan kelima? Dia sembuh kembali. Dan kerajaan kelima akan naik menjadi kerajaan ke-8. Karena sejarah terulang gimana? Artinya kerajaan kelima akan naik takhta lagi menjadi kerajaan ke-8. Tapi yang dulunya kerajaan kelima mau naik harus ada DTA, daily taken away, tapi hitung waktu. Kalau sekarang kerajaan ke-8 mau naik harus ada daily taken away, tapi tidak hitung waktu. Oke. Jadi, Itin lain kali ngomongnya pelan-pelan sedikit ya. Iya, Michi. Itu nanti kalau misalnya supaya orang yang lain yang belum mengerti bisa dengerin Itin ya. Boleh ya. Karena sejarah terulang. Michi aja sampai yang ngerti kayaknya sampai bingung. Karena sejarah terulang kembali, kerajaan kelima akan naik takhta lagi menjadi kerajaan ke-8. Itu kan sudah kan Itin, nggak usah diulang lagi kan? Karena kita kan sudah di atas ini kan, dia akan jadi kerajaan ke-8 kan? Jadi Itin mulainya dulu kerajaan kelima mau naik. Lalu kalau dia mau naik harus ada daily taken away. Kalau kerajaan kelima mau naik harus ada daily taken away DTA. Tapi itu pakai perhitungan waktu. Untuk hitung waktu. Dengan menggunakan bisa dihitung waktu. Lalu? Sekarang kerajaan ke-8 waktu dia sembuh kembali. Ya, waktu sembuh kembali kerajaan ke-8 mau naik. Harus ada dilihatkan away juga. Tapi tidak hitung waktu. Oke. Apakah bisa mengerti semuanya?
ke sana dah. Yang di taken away 6 dan 7. Betul. Oh iya, itu lagi ya. Betul. Menjelaskan Dan di air saman, daily taken away-nya adalah kerajaan berapa? 6 dan ke-7. Boleh? Ya. Jadi yang dilihat bukan waktu lagi, tapi ciri-ciri kan? Kalau dulu kita belajar daily taken away kan? Iya. Mungkin boleh ini kepalanya dan Boleh, Oma. Dia bisa ya. Nah, oke, nomor 7 bisa jelas ya? banyak sekali penjelasan beberapa ini. Dan ngerti konsepnya aja Memolisia. Ini kan tinggal bahasanya kalau mau di beda-bedain boleh. Coba gambarnya ya. Gambar itu bahasa yang satu gambar bisa jadi 1000 bahasa. Jadi kalau dulu kan ini kan daily taken away, ini AOD, setup. Di sini dia AOD luka parah kan? Lalu sejarah terulang kembali kan? Artinya waktu dia luka parah dia mau naik lagi kan? Memolisia. Iya. Ini kan sejarah terulang. Kalau dulu ini bisa dihitung dengan apa? 1290 kan? Artinya kalau secara terulang dia bilang mau naik, mau jadi kerajaan ke-8 kan? Di sini luka parah sembuh, betul? Artinya kalau mau naik harus ada apa di sini? Kerajaan keberapa yang di taken away supaya kerajaan Lima. Mem, kerajaan kelima. Ini yang mau naik kerajaan kelima, Mem. Oh, yang naik itu kerajaan ke-8. Kan kerajaan kelima menjadi kerajaan ke-8 mereka sama toh. Jadi yang di daily taken away kerajaan keberapa, Mem? Ingat pelajaran daily dulu. 6 dan 7 itu dia. Boleh ya, Mem? Itu dia. Tetapi sekarang kalau mau belajar ini sejarah terulang tidak ada waktu. Boleh, Mem? Gitu aja. Kalau dulu ini ada perhitungan apa? Ya. Kalau yang ini tidak ada perhitungan waktu lagi. Ini William Miller. Bisa ya, Mem? Jadi ini tinggal Mem bahasakan aja. Mau pakai bahasa yang nggak sama kayak tadi nggak masalah ya, Mem. Ini air saman. Oke, kita lanjut lagi ya, masih nomor 7. Nanti aja mah catatnya mah. Karena nanti di-share semua ini. Nomor 8 sekarang. LT. LT boleh nomor 8 LT. Pertanyaannya LT. Sejak 1844 ada 2 yang terjadi apa aja LT? Nice, LT jawabnya yang since itu ya, Dek. Nice, yang sejak. Sejak 1844, pengertian daily menjadi salah. Ada kebingungan itu. Terus, sejak 1844, waktu bukan ujian lagi. Oke, thank you LT. Iya, Semua setuju itu? Semua setuju? Jadi ini nomor yang satunya ini ya. Sejak 18 pengertian daily salah ya, ini harus di sini. Plus tidak ada ujian waktu. Ini kan jadi satu mereka, satu kutipan. Dan kutipan lagi bilang 1844 ini adalah waktunya proclamation 3 AM. Setuju? Bagaimana, masih ingat ini? LD ingat ini LD?
Ada since juga? Iya, Mice baru ingat itu. Oke, Itu mantap. yang since. Itu kan LD? Kita mau copy kutipannya ya. 4 SP 2586.2 Mice. Oh, sebenarnya ini ya. Bukan proclamation ya, fulfillment. Salah. Penggenapan. Atau ini masuk dispensasi malaikat ketiga, boleh? Dispensasi itu Mice jangka waktu ya? Ya, betul. Jadi udah masuk jangka waktunya malaikat ketiga, boleh? Jadi apakah sama-sama sin sejak-sejak kan? Iya, Mice sejak-sejak. Itu sama dia. Ya? Oke, bagaimana Oma Alin dan semua bisa? Om Jeffrey ada pertanyaan tentang yang ini? Ada yang mau ditanyakan? Kak Nini gimana Kak? Bisa Kak? Nomor 8 Kak ada pertanyaan? Boleh sis, itu sesuai kutipan aja kan ya? Iya betul, ini di EW 74.2 ya. Kalau yang ini di 4 SP, itu dia. Ya. Apa saya tadi mau tanya? Kalau cuma pekabaran di nomor 2-nya itu pekabaran 3 malaikat tanpa time karena diperkuat sendiri. Masuk aja. 3/4 aja saya. Nggak terlalu masuk. Itu karena nggak menjawab pertanyaan. Oke lanjut, nomor 9. Kok daftar atau excitement? Salah sayang. Pokoknya ini. Apa sayang? Apa Mem? Apa Mem? Itu yang nomor 9 itu penggenapan malaikat. Bikin fokus bulan harus sahabat yang melakukan. Pokoknya ini pokoknya harus ada 3 AM-nya Mem. Ada 3 AM-nya. Penggenapan malaikat ketiga, no? Oh, boleh ada penggenapan malaikat ketiga, betul. Kalau yang dikabarkan malaikat ketiga baru jawabannya hari Sabat ya. Itu dia. Oke? Boleh ya? Kita masuk nomor 9 sekarang. Sekarang tadi Ipin ya. Sekarang KLT tadi Ipin sudah di sini, berarti Sonder dulu. Mama, apa yang tidak boleh diikuti ketika mengabarkan malaikat ketiga dan kenapa? Berikan 2 alasan. Yang tidak boleh diikuti. Ya, betul. Tidak boleh mengikuti 3 AM adalah waktu kan? Kenapa? Waktu bukan ujian. Bukan? Karena apa? Korea apa? Idin apa? Kalau Idin apa? Nah, ini kekurangannya waktu sebagai ujian. Bukan. Kalau Idin apa jawabannya? Kalau Itin, Oke, bukan. Bagaimana yang lain? cuma 1. Apakah ada yang mau coba jawab? Kenapa? Memperkuat. Gimana, Oma? Karena 3 AM berdiri sendiri. Itu dia. Berdiri sendiri. Terus yang kedua? 3 AM itu Atau bisa memperkuat sendiri kan? ya Yang kedua? dia 3 AM tanpa ada hitungan waktu. Harusnya diperkuat. Jadi Ada kata power itu ya, Cek. apa? Gimana Kak? Dikuatkan. Power yang 1 dan 2 dikuatkan oleh 3 AM ada kata power itu loh, gimana itu? Oh, oke. Itu pertanyaan berikutnya itu Kak. Diperkuat sama siapa itu?
Jadi itu pertanyaan. Nah, kalau yang ini sebenarnya di satu kutipan di EW75 ya, titik 1. Jadi dia nggak boleh pakai waktu karena 3AM itu berdiri sendiri bisa ada fondasinya kan dibilang ada foundation dia. Short time dong. Apa? Boleh ulang lagi? Tadi agak jauh. Short time. Short time. Short time. Cut short ya kan? Bukan. Ya. Jadi apakah dia kenapa nggak pakai waktu? Karena kalau sudah menghasilkan, kenapa sayang? Oke. Karena kalau sudah menghasilkan righteousness, time dia apa? Di cut short, betul? Oh, begitu. Jadi kalau misalnya Alif apakah Oma Alin kalau misalnya ditentukan waktu nggak bisa di cut short, betul? Iya, betul. Kalau misalnya sampai bilang cut short in righteousness, artinya kalau sudah cut in righteousness, nggak pakai waktu kan? Karena waktu bisa dipotong kapan saja, yang penting sudah dapat righteousness, betul? Nah, itu dia ya. Boleh ya? Kak Nini, gimana Kak Nini? Ingat ini, Kak? LD gimana LD? Ingat sis. Ingat ya, mantap sis. LD ingat ini Ingat. LD jawab ini nomor 9. LD salah mengerti pertanyaan makanya salah. Ya nggak apa-apa LD ya. Oke lanjut ya. Nomor 10 sekarang. Sekarang tadi Mama, sekarang Kokore. Apa yang terjadi ketika kita memakai nomor 9 untuk mengabarkan 3 AM? Apa yang terjadi? Apa Kokore punya jawaban? Kita ada isi kalau nggak salah itu false excitement dan kecewa ya. Murtad. Bukan, yang benar ada terjadi false excitement karena mengabarkan waktu. Mem, Olsya ingat ini Mem? Yang tadi pagi kalau ada terjadi kecewa. Nggak ada itu, nggak dijelaskan itu. Itu tambahannya. Gimana Oma, betul kan? Kalau kita bisa pakai waktu, akan terjadi kebangkitan rohani palsu lah, mau dibilang, betul? Rasa kayak mantap. Iya, false excitement itu kayak semangat pas Ya, semangat kayak ayam ya. Oke. Saya LD. Iya, ingat baru ingat. Oke, mantap LD. Sekarang di Sonder Mem Osya. Kalau nomor 9 dikabarkan bersama time ya, waktu ya, bersama 3 AM, 3 AM-nya menjadi apa? Apa itu namanya? Suaranya lemah itu. Tame, suara lemah, suaranya jinak. Ya, itu tadi kita tanya Pak Kokore. Lalu yang kedua? Voiceless. Tidak bersuara ya. Mantap. Setuju semua? Gampang kan? Gampang jawabnya, dipikirkan. Gampang sekali bicara Mama. Jawab bersama gampang. Ya, mantap jawab bersama ya, Oma. Iya. Oke, mari kita lihat. Apa yang harus dikabarkan supaya 3AM tidak menjadi nomor 11? Jangan ada other interest. Apa yang harus dikabarkan? Penyembahan. Kita mau Hai sahabat LD, mantap. LD pikir jawabannya, sorry. Mantap LD. Itu dia. Malah kita cek Oke, nomor 13 sekarang. Kita cepat aja ya. Ini kan pendek-pendek sebenarnya. Nomor 11 yang salah. Oke. Siapa yang mau coba jawab nomor 13 dari Zoom? Sebutkan ada 2 murka. Ada murka dragon dan red of God. Mantap. Murka dragon kena, siapa yang kena Oma?
Yang menerima menerima mark of the beast. Mantap. Berapa? Murka Tuhan siapa yang terima? Yang Terbalik. yang tolak. Itu yang menurut. Aduh. Terima sertifikat. Kalau berkat Tuhan ya terima mark of the beast. Oke, sampai kebalik ya. Yoi. Oke, Kak Lina. Nah, ini baru Kak Lina jawaban tadi. Silakan dijawab di sini. Bagaimana menguatkan 3AM tanpa time? Berikan ayatnya. Silakan, Kak Lina. Yang itu ya, Cek. Yang Wahyu 18 itu ya, Cek. Iya, betul Kak Lina. Boleh kan yang Gimana, Mem? Tunggu ya, Kak Lina. boleh kan yang begini menyembah patung akan Boleh. terima murka Tuhan. Boleh. Sama itu. Menyembah beast dan his image. Ya? Oke. Kak Lina lanjut. Kak Lina, sorry Kak. Tadi Mem Olsi lagi tanya. Silakan, Kak. Yang Wahyu ya, Wahyu Betul. 18 ayat 1 sampai 5 itu. Ya. Jadi, apa yang menguatkannya apa aja? Pertama, Peran 1 dan 2 yang empower itu ya. 1 AM apa buktinya di Wahyu 18? Ada kata-kata apa yang membilang ini Wahyu, ini malaikat 1 nih itu. Another angel come down from heaven, great power. Itu kan Kak Lina? Iya. Ini kan? Ini sama, jadi ini Wahyu 18 ini sama dengan Wahyu berapa? Malaikat pertama. Wahyu 14 itu ya, C, ayat 6 itu sampai 12. Apakah Wahyu 6 lah, ayat 6. Yang 14 ayat 6 ya? Apakah itu ada bilang malaikat turun dari langit dengan kuasa besar? Oh, ayat 11 dong. Mantap, itu dia Kak Lina. Betul. Bisa ya Kak Lina? Ini kan Yo, C. malaikat pertama toh Kak? Yo. Oh, salah copy ya, sorry. Wahyu 10:1 kan tadi pagi kan dijelaskan ini kan? Yo. Ini dia. I saw mighty angel, betul? Ini mighty-nya ini kan sama dengan punya great power toh Kak Lina? Iya. Lalu 2 AM apa? Yang Babylon Great Fallen itu ya. Nah, betul. 14 ayat 2-nya aja lah ya, kita bilang Ayat 2 ya. ya. Revelation 18 ya. Sama kayak ini sama kayak ayat mana? Wahyu berapa Kak? Ayat 8 kan? 10 ayat 8 ya. 14:8. Oh iya, pengulangan ya, betul. C4 menjadi 2 itu. Betul. Jadi apakah malaikat ketiga dikuatkan dengan malaikat 1 dan 2, betul? Dari kutipan yang betul kan? tadi. Ya. Mantap. Terima kasih Kak Lina. Terima kasih, Cek. Sama-sama Kak. Oke, bagaimana Kak Nini? Bisa Kak Nini? Boleh, sis. Mantap. Oke. Sekarang lanjut lagi ya. Nomor 15. Tadi yang ini sudah semua ya? Oh, Kak. Nomor 14. Yes. Ini dong. Iya, Mem. Penggabungan 1 AM, 2 AM, Power Proclamation. Itu Boleh. Tambahin. 1 AM, 2 AM, ini adalah Power Proclamation dari 3 AM kan? Ini tadi pagi kan kita belajar ini kan? Mantap, Mem. Oke. Oke, kita mau tanya lagi sekarang. Kali ini mau coba jawab nomor 15, Kak? Ya, sis. Ya, betul. Keuntungan setan
Ya, kutipan ya itu ya, sis. Ya, keuntungannya setan apa? Ini kita kasih ya, Kak. Ini di GC yang kita sering baca event probation itu ada event work preparation. Oh, apa catch out every itu bukan sih? Betul itu sih. Catch out every impression. Betul. Setan mengambil impresi kita, betul? Betul, Mem Olsya? Tadi pagi kan ini kan? Nggak apa-apa, Mem. Ini makanya diuji supaya ini ya. Supaya ingat lagi. Kita mau ini ya, mau kopi. Mana itu ya, kutipan. Nah, ini dia. Masih ingat ini? Ini ya, Kak Nini kutipannya. Yang tadi pagi. Ini ya. Nah. Ya, boleh ya? Oke, nomor 16 sekarang kita pergi ke sonder lagi. Apa prediksi umat Tuhan dan umat Tuhan disebut apa? Umat Tuhan. Prediksi umat Tuhan apa dulu? Sudah dihitung. Hah? Umat Tuhan sudah dimateraikan. Terus umat Tuhan disebut apa? Umat Tuhan disebut Itu enggak jawab itu atau? Sampai jawaban sendiri. Iya, apa aja yang Itin jawab aja, enggak apa-apa, salah juga enggak apa-apa. Remnant. Oke. Kalau Mama apa, Ma? Enggak jawab, Kokore? Prediksi buatan. Aduh, Olsya. Nggak jawab. Oma Alin dan Kak Lina? Nggak jawab ya. Om Jeffrey, Kak ini bisa ini nggak? Lupa ya? Atau gimana? Lupa sih. Oke. Kita ingat. Kita sama-sama review lagi ya. Apa yang diprediksikan umat Tuhan. Kita buka ini ya. Akan ada sandelo ya. Oke, betul sis. Ke arah situ. Ini ya. Ini ya yang prediksinya, kutipan ini. Prediksinya adalah religius, sudah nggak akan ada lagi kebebasan beragama di USA. Church akan bergabung dengan state. Itu prediksi kita. Boleh? Oh, dear prediction. Oma Alin ingat tadi pagi, Oma? Tidak ingat. Iya, Ci, ada ini. Nah, jadi prediksi kita ya. Akan ada waktu di mana USA tidak lagi menjadi negara apa? Bebas beragama, betul? Beragama. Dan church akan Satu dengan dunia. bersatu dengan state ya? Negara yang Untuk menganiaya yang memelihara perintah Tuhan ya. Ini dia. Dan umat Tuhan disebut apa? Alarmis, betul? Jadi adalah orang-orang yang kayak bikin takut gitu loh. Wah, menakut-nakutin aja kamu, betul? Itu dia. Udah? Alarm yang bangun takut ya. Apa saya? Bikin takut. Atau pengingat kata Kokore. Iya, Kalau alarm itu kayak negatif gitu ya. Jadi kayak kamu ini bikin takut aja, bikin ini. Nah, apakah sering kita dibilang gitu kan?
Bisa ya ini? Kak Nini ingat kutipan ini, Kak? Ini di GC. Ingat, Sis. Mana ini, Cek? Di GC 505 ya, 605 ya. Apa ya? Jadi kalau lupa, inilah gunanya ujian supaya jadi ingat ya. Jadi kalau kita nggak bisa nggak apa-apa, tapi yang penting usaha untuk mengingat lagi ya. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi ketika pekabar 3 malaikat ditutup. Siapa sekarang? Kokore. Ada jawab. Hah? Mikael. Oke, itu aja. Mama? Ditutup. Kita tidak ada lagi ini. Bukan. Kabaran. Selesai. Umat Tuhan sudah selesai dalam pekerjaan mereka mengabarkan apa? Dan umat Tuhan siap-siap memasuki apa? Time of trouble. Mantap. Oke, kalau 3M pada waktu penutupan akan membangkitkan dan membuat marah penduduk bumi yang menolak pekabaran 3AM. Jadi Itin kalau mau Itin baca kutipannya itu gini. Dibilang sih. Itu kan The last great warning, ini kan last great warning ini kan 3M. Ya. Sudah diberitakan semua kemana-mana. Jadi waktu diberitakan kemana-mana itu membuat marah penduduk bumi. Boleh Idin? Gitu ya. Jadi waktu ditutup sebenarnya sebelum ditutup pun sudah marah. Boleh Idin? Jadi bukan waktu ditutup baru marahnya sayang ya. Oke. Siap. Mantap sayang. Oke, bagaimana yang lain boleh itu? Coba, itu tadi berarti kalau jawab Michael stand up yang saya salah ya? Mana saya? Yang jawaban yang bukan Nggak ada di sini Michael stand up saya. coba yang kamu jawab dijawabkan di pertanyaan. Kalau konteks kutipannya belum bisa saya karena tadi Nah, kita pagi mau maksudnya kita boleh lihat nggak itu yang jawaban kamu yang tadi? yang tadi ini. Ini dong. Semua Tuhan siap-siap memasuki time of trouble. Itu dia. Baru siap-siap. Ya, siap-siap memasuki. Dulu baru time of trouble. Ya makanya dia bilang siap-siap memasuki time of trouble lah saya. Oke. Karena dia ini kutipannya saya. Iya, iya. Maksud kita pengertiannya tuh. Ya. Persis sama. And were prepared for trying hour before them. Jadi di depan mereka sudah mau ada time of trouble kan? Itu dia. Boleh? Dan kalau nanti soalnya habis ini pertanyaannya ada lagi ya. Kalau aku mau jawab sekarang nanti kejawab. Nah, nomor 18 dulu ya. Kenapa 3M harus dikabarkan orang-orang? Kenapa? Kenapa harus dikabarkan, saudara-saudara? Gimana? Siapa yang mau coba jawab? Oma Alin atau Kak Lina atau LD, silakan LD. Harus dikabarkan kenapa LD? Halo, putus-putus ya LD. Sian. Oke, Itin apa jawabannya Itin? Kenapa harus kabar 3M dikabarkan kepada orang? Lupa mana dijawabkan. Udah bilang dia suruh lupa. Saya suruh kita baca. Itin jawaban di kertas Itin saya lupa tapi cek kalau mau pakai Itin. Apa dong? Apa dia punya kayak kertas? Begitu boleh. Tapi bahasa Itin jawaban karena 3M adalah pekabaran yang dibutuhkan dunia. Oke. Kalau Kak Lina dan Oma Alin kenapa 3M harus dikabarkan kepada orang-orang? Untuk membangkitkan amarah.
Oke. Iya, benar. Cari Kalau pasal nggak dikabarkan, nggak ada yang membagikan amal. Untuk menunjukkan karakter setan ya, Oma. Iya. Kalau Om Jeffrey, apa Om Jeffrey? Kenapa 3M harus dikabarkan Om Jeffrey? Oh, C. Ya, Oma. Untuk hasilkan 144. Oke, Pak, thank you. Kan ini apa Kak Nini? Reason aja lain. Saya coba. Enggak ada. Ini 144 yang 18 ya, Sis? Iya, Sis. Kenapa 3M harus dikabarkan ke orang-orang? Pemurnian? untuk membentuk amarah. Supaya mereka bisa pilih juga, Sis. Oh, oke. Thank you, Sis. Ya, langsung aja ya, karena waktu juga. Tidak ada yang dikasih urat Tuhan tanpa kebenaran diberikan kepada pikiran dan akal sehat mereka. Bisa? Nah, pendapat urat of God. Jadi, kenapa harus dikabarkan? Seperti Kak Nini bilang, supaya mereka bisa mempunyai kesempatan memilih yang benar, betul, Kak Nini? Iya, Sis. Ya, beberapa jawaban tetap boleh begini supaya dipersiapkan sebelum dihakimi. Nah, boleh sih, ini ada word of God-nya, setengah Jo. Supaya mereka punya kesempatan untuk memilih yang benar atau tidak akan dapat murka tanpa mengetahui yang benar, kan? Betul? Jadi apakah murka itu mau dikasih tanpa mereka tahu yang benar, Kak Nini? Tidak. Jadi apakah kita semua dikasih tahu yang benar dulu, baru pilih mana yang kamu mau pilih? Kalau kamu tolak, baru kamu dapat murka. Kutipan ini? Ini di GC 605 ya. Oh iya. Apa itu saya? Yang dibutuhkan dunia, karena 3M adalah kesabaran kebutuhan dunia. Enggak, saya. Belum. Enggak ada. Kalau ada yang benar, milih ya, pilih. Tentang pilihan dan murka itu dua konteks itu. Judgment. Apa lagi judgment? Supaya orang siap di penghakiman, maksudnya. Ya, maksudnya. Tapi itu enggak, itu setengah dari yang ini ya, dari konteks, oke? Oke, nomor 19 ya. Apa yang dua hal yang Tuhan katakan setelah pekerjaannya selesai? Siapa yang mau jawab? Itin. Apa Itin? It is done. Dan yang unjust akan tetap unjust, yang just akan tetap akan still down begitu aja. Yang unjust still tetap unjust, yang just tetap just. Sudah selesai. Ingat ini? Apakah ini Daniel 12:1 kan? Kalau it is finished sama ya? Enggak, salah. It is done. Kalau bilang Iya, Oma, gimana? Revelation 2:11. 2:11. Ya, betul. Revelation 2:11. Tapi yang rapi. Oke, thank you ya. Mama, sebutkan dua ayat yang ada kata indignation-nya di mana aja, Ma? itu di ulangan ya. Ulangan berapa? 29 ayat 28. Ya, 29 ayat 28 yang ada indignation-nya ya. Satu lagi. Satu lagi. Daniel berapa? Indignation 11 ya. Daniel 8 ayat 19. Oke. Apa itu indignation? Indignation apa? 2, 5, 20. Iya. Oke. Oke,
Oke, bagaimana ujian malam ini bisa saudara-saudara dikerjakan dengan sukacita? Kalau cuma Daniel 8 ayat 19, Mici. Apa? 8 ayat 19. Apa? Daniel berapa? 8 ayat 19. Betul ini lah. Cuma itu satu saja. Tangan saya. Enggak, cuman di Ignition 2520 enggak ada? Murka. Salah, berarti cuma 1/4. Ya, Ma? Sudah? Oke. Bagaimana saudara-saudara bisa ya Kak Nini? Bisa mengerti? Bisa ingat-ingat Kak Nini review kita malam hari ini tentang time no longer? Boleh, sis. Puji Tuhan ya. Oke, kalau LT gimana LT? Kasihan kamu putus-putus sayang, bisa jelas? Nanti kita share dia punya jawaban ya di grup. Bisa jelas, Mici, yang terjawab. Oke, mantap LT. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita akan berdoa tutup. Dan kita minta kesediaan, mumpung LT bisa dengar jelas, boleh LT pray. Thank you LT.